Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba satu pimpin doanya. Kamu? Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita absen dulu ya. Adli, Rahmat, Saya Vicky, Fahmi, Bu. Aan, Hadir, Bu. Agus, Hadir, Bu. Isyur. Ibu Isyur. Hadir semua ya. Hadir. Hari ini kita mempelajari tentang hidup sederhana dan ikhlas. Sebelumnya kita kemarin minggu lalu udah belajar tentang jujur kan? Coba yang tahu tentang pengertian jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong. Ya, benar. Jujur itu mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Coba yang bisa contohkan tentang jujur. Yang masih ingat contohnya. Coba kamu. Contohkan perilaku jujur. Saya disuruh ibu saya pergi belanja dan sisa uangnya saya kembalikan. Ya, bagus ya anak-anak. Sekarang sudah paham semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Sebelumnya ada yang sudah tahu hidup sederhana dan ikhlas itu seperti apa? Apa? Belum. Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian sederhana dan ikhlas. Pengertian dari sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dan tidak kikir. Sekarang pengertian tentang ikhlas. Di sini ikhlas adalah melakukan sesuatu amalan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Baiklah anak-anak, ketika kita punya harta, maka kita membelanjakan harta itu seperlunya dan secukupnya saja ya. Artinya, kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta, tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Harta dan uang yang kita miliki ini, kita gunakan sebagaimana mestinya dan kita syukuri. Baiklah anak-anak, ketika kita punya harta, maka kita membelanjakan harta itu seperlunya saja dan secukupnya. Artinya, kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta dan tidak boleh menghambur-hamburkan uang. Harta dan uang yang kita miliki ini
kita gunakan sebagaimana mestinya dan kita syukuri. Jika kita bisa menghemat uang, bisa membelanjakan uang secukupnya, artinya kita tetap melakukan amal sedekah, memberikan segala sesuatu sebagian harta kita kepada orang lain, yaitu misalkan seperti orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah, yang sudah tidak mampu bekerja lagi, dan anak yatim piatu, seperti orang yang membutuhkan, contohnya kepada fakir miskin, kemudian anak yatim. Terus berikan kepada orang yang tidak mampu bekerja lagi, seperti orang yang sudah tua, tidak memiliki kekuatan untuk bekerja lagi. Sini, ketika kita disuruh menghematkan harta dan uang yang kita miliki, artinya kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong, yang kikir dan pelit. Baiklah anak-anak, kemudian kita harus hidup sederhana, artinya tidak boros dan tidak pelit, ya. Menjadi manusia yang sedang-sedang saja. Sebenarnya apa sih keuntungan sederhana itu sendiri? Misalkan seperti contoh, orang yang hidup sederhana itu seperti mengamalkan ajaran agama Islam, atau perintah Allah, dan orang-orang tersebut mendapatkan pahala. Jadi, ketika kita sudah belajar tentang hidup sederhana, kita harus dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan hawa nafsu atau godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana berarti bisa mengalahkan hawa nafsu, karena hawa nafsu kalau kita turuti berarti kita adalah mengikuti nafsu setan. Kita dianjurkan hidup sederhana dan dilarang untuk berbuat boros, karena boros itu adalah termasuk perbuatan setan. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, perhatikan kepada anak-anak yang sudah punya sepatu, jangan beli sepatu lagi ya. Uang itu bisa ditabung dan digunakan untuk masa yang akan mendatang. Tetapi sekarang manusia dengan uang yang ada, kan kalau melihat sepatu baru tuh kan pengen beli sepatu lagi gitu. Ada yang model baru pengen beli lagi. Ini adalah teori sepatu model baru lagi kan, pengen beli lagi. Wah, ini ganti baru gitu. Nah, tapi beli lagi. Ini adalah sikap orang yang belum bisa menirukan gaya hidup sederhana. Seperti ada nafsu serakah. Allah tidak suka ya perbuatan serakah. Seperti itu kan karena termasuk perbuatan setan. Sekarang gimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sampai di sini hidup sederhana dan ikhlas sudah paham semuanya kan? Paham.
Ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada. Jadi contoh dari hidup sederhana itu ini ya. Misalnya tuh kita tuh nggak boleh beli sesuatu yang tidak diperlukan. Kita beli sesuatu tuh yang diperlukan ya. Terus hidup ikhlas tuh kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa meminta imbalan. Paham? Paham. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok, yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Yang depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2 ya. Nanti yang di depan kelompok 1 mencari 5 contoh hidup sederhana dan kelompok 2 memberikan 4 contoh cara hidup ikhlas ya. Coba tuliskan di satu buku. Coba melingkar dengan kelompoknya, melingkar ya. Ibu kasih waktunya 3 menit ya. Diisi. Sudah paham belum tugasnya? Ini paham enggak? Udah belum? Belum. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Udah ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah, Bu. Dah. Iya sih. Dah ya, coba duduk ke bangkunya masing-masing. Duduk ke tempatnya masing-masing. Oke. Dah ya, coba kelompok 1 duluan maju. Bacakan hasil diskusinya tadi. Maju sama-sama 3 orang. Maju. Bacakan. Kelompok 2 dengarkan ya. Ya, Bu. 1. Sederhana dan tidak berlebih. Besarkan sedikit suaranya. Sederhana dan tidak berlebihan dalam berpakaian. 2. Tidak bermewah-mewah dalam menghias rumah. 3. Bila berbelanja sesuai kebutuhan saja. 4. Menggunakan barang karena fungsinya, bukan karena ingin dipuji. 5. Makan dan minum yang ada. Gimana kelompok 2 sudah paham enggak yang dijelaskan sama kawannya? Paham. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan ke kawannya. Mana yang baru
kasih diskusinya ya. Yang keras suaranya. Contoh ikhlas. 1. Membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat meminta uang jajan lebih. 2. Ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan. 3. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. 4. Tidak melakukan pertolongan untuk mendapatkan pujian orang lain. Banyak. Ya, baik. Gimana? Kelompok 1 udah paham belum yang dibacakan sama teman-temannya? Paham. Oke. Mbak, kasih oplos dulu kepada kawan-kawannya. Kelompok 2, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, dapat Ibu simpulkan tentang materi kita pada hari ini, hidup ikhlas dan sederhana, yaitu yang tidak berlebihan dan tidak kikir. Terus ikhlas adalah melakukan sesuatu amalan semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, ya Adli, apa pertanyaannya? Bagaimana contoh hidup sederhana di lingkungan sekolah? Bagus ya pertanyaan dari Adli. Cara menerapkan hidup sederhana di lingkungan sekolah. Misalkan nih si Adli kan beli tas baru, harganya tuh mahal. Terus datang ke sekolah nih kawan-kawannya nengok semua. Oh, tas Adli ini bagus gitu ya. Tapi kawan-kawannya tidak nirukan gaya si Adli, beli tas baru harus beli gitu. Terus pulang ke rumah minta belikan mamanya tas baru gitu, enggak. Jadi gimana Adli, sudah paham kan apa yang sudah Ibu jelaskan? Oh iya Bu, saya paham. Jadi saya tidak harus iri ya Bu kepada Aan. Ya, benar sekali. Tidak harus mengikuti gaya Aan. Coba Diki sebutkan kembali penjelasan dari Ibu tentang pengertian dari hidup sederhana dan ikhlas. Saya Kak Bu. Ya, Diki. Sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dan tidak kikir. Sedangkan ikhlas adalah melakukan sesuatu amalan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Baiklah anak-anak, jadi minggu depan kita mempelajari tentang sabar. Dipelajari ya di rumah, di LKS-nya. Ya, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti diterapkan hidup sederhananya di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekarang sama-sama ya kita bacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam